Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat transmigrasi ya. Kali ini kita itu akan panen teman-teman. Ini tepatnya sekitar jam 1 siang ya. Ini kita tag di hari Jumat. Nah, panennya itu teman-teman dari Senin sampai Jumat gitu. Jadi seperti ini. Nah, seperti inilah panennya ya. Jadi ini contoh lombok pertanian teman-teman. Nah, memang ada yang komen saya lihat, katanya cabai sudah 100 di Purbalingga atau di mana itu saya lihat komennya. Nah, kalau di Sulawesi, teman-teman, dia tuh kadang-kadang di bulan satu atau pertengahan bulan 1 itu baru naik harganya. Nah, yang penting menurut kami itu ini tetap terjual dan saya yakin cabai ini pasti akan tetap laku, teman-teman, meskipun memang sekarang lagi murah. Ada juga teman-teman yang menyarankan menanam cabai keriting, cabai teropong. Nah, di sini teman-teman itu tidak laku. Ya, saya tekankan, cabai begitu tidak laku. Nah, setiap daerah itu mempunyai karakternya masing-masing. Nah, menurut saya untuk di daerah transmigrasi ini teman-teman. Ini. Jadi pantengin terus keseruannya, kita akan memulai
Jadi ini sudah setengah perjalanan ya. Jadi kita tuh orang transmigrasi itu harus tekun, harus ulet teman-teman. Karena itulah yang kita pegang di sini ya. Kalau kita tidak pegang keuletan, kita tidak pegang ketekunan, bubar teman-teman. Jadi kita tuh banyak contoh, saya sambil cerita ya manennya. Orang yang membawa modal besar, orang yang omongannya besar, dan bahkan orang yang merasa hebat di perantauan. Tapi belum tentu di transmigrasi itu dia bisa betul-betul bertahan. Karena apa teman-teman? Ini bukan perantauan, ini rumah kita di sini nih. Jadi kita tuh harus bersungguh-sungguh teman-teman. Nah macam panen cabai ini. Cabai pun sekilas memang dianggap remeh karena harganya yang tergolong murah. Nah, di sini tuh harganya cuma 20.000, teman-teman, per kilo. Bahkan bisa sampai 10.000. Tetapi apa yang paling penting dari itu, teman-teman? Yaitu rasa bersyukur. Ketika kita bersyukur, insya Allah pasti ada jalan yang kita inginkan. Semacam buah lah, semacam sawit begitu ya. Tidak mungkin langsung besar, pasti butuh proses seperti itu. Karena ketekunan lah yang bisa membuat orang itu bertahan dan bahkan insya Allah bisa sukses. Karena banyak contoh teman-teman. Karena saya ini bicara nih bukan saya ngada-ngada. Coba teman-teman tanya, mungkin yang nonton punya teman atau keluarga orang trans, pasti begitu. Orang yang betul-betul bisa bertahan, orang yang betul-betul bisa berkembang, orang yang memang ulet itu teman-teman. Kalau masalah modal besar, saya kira cepat KO di sini. Di sini banyak contoh, teman-teman. Ada orang bawa hingga puluhan juta. Di sini saya mengambil contohnya. Bubar, pasti pulang. Nah, kita ini orang yang modal dengkul, alhamdulillah, selama 2 tahun ini menjelang 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun kita itu bisa bertahan, bahkan bisa menghasilkan jangka pendeknya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman, jangan minder. Apalagi yang merantau ataupun yang sementara proses ikut transmigrasi ya, karena ayo mendaftarlah, kita diberi tanah gratis, kita dibeli rumah gratis, itu adalah keuntungan untuk transmigrasi. Nah buat teman-teman juga yang jadi saya lihat di komen-komen ada juga katanya yang kerja di luar negeri, ayo kita pulang aja teman-teman. Sampai kapan kita di tanah orang? Seperti itu. Di tanah sendiri itu luas teman-teman, sehamparan, tergantung kitanya itu bisa ngolah enggak, seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan lupa selalu dukung channel ini ya, karena insya Allah kita juga bisa menginspirasi teman-teman, buat teman-teman yang perantau atau buat teman-teman yang juga sementara mendaftar transmigrasi. Karena selagi masih muda ataupun sudah berumur, tidak ada kata terlambat teman-teman. Yang penting kita berusaha. Oke, sampai jumpa.